Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita haturkan puji syukur kepada Allah yang sudah membuat kita, melebihkan kita, memberikan kita kelebihan, memberikan kita fadl dari seluruhnya umat yang beriman, umat Islam. Karena alhamdulillah rek sugeng rawuh panjenengan sedanten bisa rawuh di majelis ini. Allahumma salli warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma sallim warham ala sayyidina Muhammad, Allahumma barik warham ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, sampai lagi kepada pengajian kita Sulam Taufik. Maka sebelum kita mengaji, kita baca kitab ini, mari kita sama-sama menghaturkan isol, tawasul dan silaturahim dengan berantara bacaan Al-Fatihah, khususnya kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian kepada guru-guru kita, masyayikh kita, guru-gurunya guru kita, keluarga kita, usul kita, furuk kita, hawashi kita, bapak-bapak kita, bapaknya bapak kita, ke atas, keturunan kita ke bawah, samping-sampingnya kita. Tak lupa pula kepada muassis Jam'iyatin Nahdlatul Ulama dan segenap jamaah dari Masjid At-Taqwa. Terakhir yang wajib adalah kepada pengarang kitab ini Sulamut Taufik, Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada lagi lupa tadi, luput ya, kepada para wali khususnya di daerah ini dan secara umum di Jepang, waliullah yang ada di Jepang dan khususnya di daerah tempat kita ada sekarang ini. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepada halaman 52 ya. Kalau kemarin makna syahadah al-ula, makna syahadah al-ula, makna dari syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, menyaksikan baik secara ucapan, secara dalam hati dan perbuatan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, lengkap dengan segala sifat kesempurnaannya. Jadi dalam kita meyakini akidah kita itu pasti karena kita makhluk yang berakal, akan ada namanya hukum akal. Jadi agama Islam ini agama yang rasional. Hukum akal itu yang paling dasar kalau dalam pelajaran akidah itu ada 3. Yang pertama ialah wajib. Wajib adanya, wajib melekat, sifat yang wajib melekat pada sesuatu. Kedua, kedua adalah hukum mustahil. Tidak mungkin ada, tidak mungkin terjadi. Yang ketiga, jaiz, artinya bisa jadi, bisa tidak. Paling mudah misalnya batu. Batu itu wajib apa? Wajib keras, gitu. Kalau nggak keras namanya spon atau yang lainnya. Jadi batu wajib
keras. Mustahil apa batu? Mustahil lembek. Nggih? Itu kan hukum akal dasar ya. Dalam kita berakidah kan gitu. Maka zat Allah itu punya sifat wajib. Allah wajib napa? Wajib adanya. Allah wujud, qidam, baqa, yang 20 itu sifat wajib. Itu benar gak? Maka Allah juga punya sifat mustahil, yaitu kebalikan dari sifat wajib. Wujud, sifat wujud berarti kebalikannya al-adam, tidak ada, gitu, dan seterusnya. Kembali ke batu. Jadi batu itu boleh apa? Itu wajib. Wajib ya? Batu wajib keras. Boleh apa batu? Wenang opo? Aweh opo nek basa paraane aweh opo? Boleh berat, boleh tidak, boleh ringan ya. Itu jais. Boleh dibebek jadi pasir, gitu. Boleh mencair saat dalam suhu yang sangat panas dia bisa meleleh. Itu jais. Allah juga punya sifat jais. Allah punya wewenang untuk menciptakan kita dan punya wewenang untuk tidak menciptakan kita, misalnya gitu. Allah punya wewenang untuk misalnya kalau Allah mau mungkin semua makhluknya dimasukkan surga, atau di dalam Quran itu kalau Allah mau semua umat ini dijadikan satu, tapi Allah nggak mau seperti itu, pengennya beragam-ragam. Maka kita ketika beragam itu adalah hal yang biasa. Nah, itu. Itu yang dalam rumus dasar dalam kita belajar akidah itu ada 3 sifat, ada 3 hukum akal ya, namanya hukum akal itu wajib, mustahil, dan boleh ya. Jais itu apa? Boleh. Kembali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Makna syahadati tsaniyatin, adapun ini ialah makna syahadati tsaniyati, makna dari syahadat yang kedua. Apa makna syahadat yang kedua itu yang belakangnya. Wa makna dan adapun maknanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu bersaksi siapa aku, anna sesungguhnya Muhammadan Kanjeng Nabi Muhammad ialah Rasulullah, utusannya Allah. Rupanya makna ini anta lama ing yento ta'lama ing yento ta'lama ngerti sapa sira, tahu siapa engkau, wa ta'taqi dan mengiktikadi dan meyakini siapa engkau, wa tusaddiqa dan membenarkan siapa engkau, wa tu'mina dan beriman atau percaya siapa engkau, anna sesungguhnya sayyidana penghulu kita, wa nabiyana dan nabi kita, rupanya Muhammad dabna Abdillahi, rupanya nabi kita siapa? Nabi Muhammad, putranya Abdillah, putranya Sayyid Abdullah ibni Abdul Muthalib, yang putranya Abdul Muthalib ibni Hashim, yang putranya Hashim ibni Abdi Manaf, yang putranya Abdi Manaf, Al-Qurasyiyah, yang bangsa Quraisy. Jadi dulu di di Arab itu, dan mungkin sampai sekarang itu bersuku-suku, dan suku-suku ini ora akur antar satu sama lain. Sehingga biasa masih seperti di Papua itu, masih perang antar suku itu dulu masih. Makanya ada bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan di mana di situ tidak boleh ada perang. Jadi nama-nama bulan Arab yang sekarang itu ada inspirasinya. Jadi memang kebiasaan Arab primitif dulu itu yang kemudian jadi nama bulan. Contoh lagi Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Karena pada bulan itu sedang panas-panasnya, musim panas. Terus ada bulan Rabiul Awal. Rabi itu musim yang paling indah. Musim apa? Kalau di umat musim semi. Ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Musim semi awal, musim semi yang kedua. Kanjeng Nabi lahirnya di bulan Rabiul Tsani. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, semoga memberikan rahmat ta'zim siapa Allah, alaihi atas
atas Sayyid, atas Nabi, wasallam, dan semoga memberikan keselamatan siapa Allah atas Sayyiduna Muhammad. Ialah Abdullahi. Ialah Abdullahi. Ialah, ini khobar ya. Ialah Abdullah, ialah hambanya Allah. Wa rasuluhu. Dan utusannya Allah. Ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluknya Allah. Segala hal yang selain Allah itu kemarin hadis yang baharu atau makhluk. Semua yang selain Allah itu adalah baharu, dan segala yang selain Allah itu adalah makhluk. Jadi makhluk itu bukan hanya yang halus-halus aja ya. Gitu. Wulida, dilahirkan siapa Sayyiduna Muhammad bimakata, di kota Makkah. Wa bu'itha, dan diutus siapa yang diutus? Nabi Sayyiduna Muhammad biha, di Makkah. Wa hajara, dan hijrah siapa Sayyiduna Muhammad ilal Madinah, ke kota Madinah. Wadufina, dan dimakamkan siapa Sayyiduna Muhammad fiha, di dalam kota Madinah. Wa annahu, dan sesungguhnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah shadiqun, ialah benar, ialah shadiqun, ialah benar, fi jami'i ma akhbara bi, di dalam seluruh apa yang menghabarkan siapa Sayyiduna Muhammad bihi kelawan ma. Nah, bihi kelawan ma itu depannya jami' ma. Wa minhu, dan dari ma atau ma akhbara bihi, dari apa segala yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi ialah as-sam'iyatu. Adapun as-sam'iyatu, segala hal yang hanya bisa didengarkan. As-sam'iyat itu segala hal yang hanya bisa didengarkan. Pernah lihat surga? Pernah lihat neraka? Pernah lihat malaikat? Nah, itu termasuk as-sam'iyat. Pernah lihat telaganya Nabi? Nah, pernah lihat jembatan sirat? Belum. Itu termasuk as-sam'iyat, sama segala hal yang bangsa kabeh perkara sing bangsa nggur iso dirungokke. Apa ya? Segala perkara yang hanya didengarkan, yang hanya bisa dengarkan. Jadi khobar-khobar dari Kanjeng Nabi yang manusia belum pernah ainul yakin, belum pernah melihat secara langsung. Allati la tu'rafu, yang tidak diketahui bimujarradil aqli, hanya dengan akal. Sekarang kan orang sudah sampai ke bulan ya, atau planet-planet lain yang di tata surya. Astronot itu kan nggak lihat malaikat, gitu. Bener nggak? Katanya malaikat di langit mana itu? Karena malaikat termasuk as-sam'iyat, segala hal yang gaib itu termasuk as-sam'iyat. Kita wajib i'tiqad itu. Nonton nggih? Sampai mana ini? Dulu kalau zaman PKI itu katanya mbahnya saya, salah satu yang di waktu itu kan Amerika udah sampai ke bulan itu. Coba tanya astronot itu, lihat nggak dia? Atau waktu itu Soviet itu sudah bisa ngirim satelit buatan namanya Sputnik. Yang kalau yang di Jawa Barat ada merek atom bulan ya, gambarnya atom bulan atau agar-agar satelit itu Sputnik, bundar terus ada ekornya. Katanya orang PKI itu nggak ada itu di langit malaikat. Iya iyalah, karena itu termasuk as-sam'iyat yang kita wajib mengiktikoti. Kalau hanya dirasakan dengan akal, ini bimujarradil akli, itu kita tidak bisa mengetahui, karena ini adalah khobar yang harus kita percayai, kita imani. Karena tidak semua hal dalam agama itu masuk akal. Contoh, jenengan wudu, ya, terus wudune terus kentut, gitu. Kentut keluar dari mana?
Dari belakang ya. Nah, dari belakang. Yang dibasuh apa? Muka. Masuk akal nggak? Tapi karena kita disuruh. Tapi sulit juga untuk dakwai orang yang rasional seperti orang Jepang ya. Misalnya gini. Kenapa sih babi dilarang? Mungkin ada yang jawab, ya karena banyak penyakitnya, cacing pita dan lain-lain gitu kan. Terus dia pasti jawab gini, oh sekarang udah ada itu babi yang nggak ada cacingnya gitu. Kalau saya juga ada di sini jeruk yang nggak banyak, jeruk rano sini, jeruk nggak ada bijinya itu saya baru pengalaman di sini. Jeruk saya bisa nggak ada bijinya. Terus gimana itu? Ya namanya agama, tidak semuanya rasional. Kita nggak boleh makan babi karena memang dilarang. Umpama nanti ditemukan babi yang bersih seperti itu dan memang sudah ditemukan, ya kita tetap tidak boleh makan babi. Kalau orang nanya kenapa kamu ngadep kiblat, ya memang kita disuruh ngadep kiblat. Ngadep rumah kotak yang terbuat dari apa? Batu itu. Karena memang perintahnya itu. Bukan kita nyembah, itu hanya patokan arah. Ya, bukan kita nyembah batu-batuan. Kebetulan saja Ka'bah itu terbuat dari batu. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktunya masih cukup atau enggak? Boleh, ya. 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini ialah fasal fima yajibul imanu, di dalam apa yang wajib apa iman bihi kepada ma minas sam'iyati, dari sam'iyat, dari perkara-perkara yang sifatnya hanya bisa didengar, dari beberapa perkara, saking piro-piro perkara sam'iyat, saking dari beberapa perkara yang hanya bisa didengar. Famil dalika, mongko saking mengkono sam'iyat, maka dari itu as-sam'iyat adzabul qabri, azab kubur. Azab kubur itu tidak bisa kita lihat azab kubur. Wa na'imuhu, dan nikmatnya kubur. Kubur di sini maksudnya bukan kuburan ya, tapi barzah. Dimensi lain. Kalau saya memahami gini, ada hadis yang mengatakan Kanjeng Nabi itu mendengar orang yang disiksa kubur karena tidak menyempurnakan istibro, tidak menyempurnakan bebersih dari najis kencing itu. Mungkin kalau dirasionalkan bisa jadi memang makam itu adalah semacam jendela ya. Jendela kepada barzah, tapi bukan barzahnya. Gitu. Bukan barzahnya. Barzah itu kalau secara bahasa artinya ini kayak ini dia masih berada di dunia kita, tapi dimensinya lain. Wasu'alul malakaini mungkarin wa nakirin, dan pertanyaannya dua malaikat, rupanya malaikat mungkar dan nakir. Rupanya malakaini malaikat namanya mungkar dan nakir. Wal ba'tsu, dan hari dan kebangkitan. Dan kebangkitan maksudnya ba'tsun itu pembangunan. Wal al-ba'tsu pembangunan. Khurujul mauta minal kubur. Ba'ats itu hari di mana dibangunkan. Wal hasyru hari di mana manusia dikumpulkan di padang, namanya padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat orang dikumpulkan. Kalau insya Allah saya doakan, saya juga mendoakan diri sendiri kita bisa dapat kesempatan haji ya. Nanti salah yang membedakan haji dan umrah itu adalah wukuf di padang Arafah. Itu sudah latihan kita, seolah-olah kita sedang berada di padang mahsyar. Amin insyaallah. Amin. Semuanya bisa haji. Wal qiyamatu, dan hari kiamat. Wal hisabu, setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar itu kita nanti dihisab, dihitung pahala dan dosanya. Wasawabu, dan pahala, ganjaran apik. Wal azabu, dan azab atau hukuman. Wal mizanu, dan timbangan. Nah,
ketika kita dihisab, hasil hisab kita itu nanti ditimbang di mizan, timbangan. Wanaru dan neraka, wasiratu dan jembatan sirat. Jisrun aridun amlasu. Jadi jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam namanya as-sirat. Wal haudhu dan telaganya Kanjeng Nabi. Jadi kalau yang lulus dari jembatan sirat mendapatkan hak untuk minum dari haud, telaganya Kanjeng Nabi. Wasyafa'atu dan syafaahnya Kanjeng Nabi. Syafaah itu apa kalau di hukum Indonesia itu remisi. Ya. Kalau cuma dapat remisi tok ya iman ibaratnya kalau guru ngaji saya dulu itu syafaat itu kalau kita pahala itu ibarat sarung. Kadang pahala kita kurang, kita sering maksiat. Maksiat itu artinya berbuat melanggar hukum. Nah, perbuatan maksiat artinya perbuatan melanggar hukum. Berarti sarung kita bolong. Tapi kalau kita ngelanggar terus dan dapat syafaat, dan kita pasti dapat syafaatnya Kanjeng Nabi karena kita adalah umatnya Kanjeng Nabi. Berarti kita cuma dapat tembelan sarungnya tok. Itu kalau kata guru ngaji saya dulu seperti itu, memudahkan pemahaman. Wal jannah dan surga, wal khuludu dan hidup abadi di jannah dan nar. Wa ru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala dan menyaksikan dengan mata kepala ru'yah kepada Allah nanti di akhirat nanti itu adalah termasuk asam'iyat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Yakni udhunun sami'at karena kita dengarkan langsung dari Nabi. La kama yural makhluqu. Jadi ru'yahnya kita kepada Allah itu tidak sebagaimana makhluk atau hal-hal yang selain Allah itu dilihat. Fayarahul mu'minuna maka melihat siapa kepada Allah al mu'minuna siapa orang-orang yang beriman fil akhirati di akhirat. Wahum dan halnya al mu'minun fil jannah di dalam surga. Wa qabla dukhuliha dan sebelum masuk ke dalam surga. Jadi yang bisa melihat zat Allah secara langsung itu hanyalah orang-orang yang beriman di surga. Dan orang yang beriman sebelum masuk ke surga sudah bisa melihat zatnya Allah. Wa antu'mina. Nah ini ya tadi. Dan lan ing yen to tu'mina iman sapa sira bimalaikatihi kepada malaikat-malaikatnya Allah bimalaikatillahi wa rusulihi dan utusan-utusannya Allah wa kutubi dan kitab-kitabnya Allah. Jadi kitab-kitabnya Allah itu banyak. Ada beberapa suhuf kepada beberapa nabi, ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud. Itu semuanya dan suhuf-suhuf yang lainnya itu kita harus mengimani. Wabil qadri dan dengan takdir. Nah, takdir itu segala hal yang sudah qadar itu sendiri kan artinya ukuran. Artinya gimana ya? Kadang kita kan gini, aku kok ngene, kae kok ngene, aku kok begini, dia kok begitu. Itu memang sudah jatahnya. Ya, sudah apa? Jatahnya. Kita harus mengimani bahwasanya itu memang sudah pandum dari Gusti Allah. Kita bisa di sini bareng-bareng ini adalah qadarullah juga. Ini sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Khairihi, baiknya apa qadar, wasyarihi dan jeleknya qadar. Itu semuanya dari Allah. Jadi jangan sampai kok aku gini ya. Itu pasti itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Contoh niki. Bapak saya itu meninggal ketika saya dulu masih SMP kelas 2. Lumayan bapak saya ekonominya dulu. Umpama bapak saya masih hidup, saya masih lebih nakal lagi dan bisa jadi nggak ketemu jenengan.
Artinya ini semua memang sudah ditentukan oleh Allah, baik dan buruknya. Oke. Mungkin saya sudah beda lah kalau misalnya bisa nggak ketemu jenengan. Sampai mana nih? Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya sesungguhnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga memberikan rahmat siapa Allah alaihi wasallam kepada kanjeng Nabi dan memberikan selamat, ialah khatamun nabiyyin, ialah penutupnya para nabi. Maka ada itu beberapa golongan dalam Islam di India itu ya, yang meyakini ada nabi setelahnya kanjeng Nabi. Tidak bisa masuk dalam golongan Islam itu karena dia meyakini nabi yang lain. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Wa sayyidu waladi Adam ajma'in, dan Nabi Muhammad ialah penghulu atau pemimpin seluruh anak Adam, termasuk Nabi Adam sendiri. Itu. Jadi artinya kalau dalam kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, bahwasanya nur Nabi Muhammad itu sudah diciptakan dahulu sebelum Nabi Adam diciptakan. Demikian. Mungkin ada pertanyaan. Oke, jadi inti dari ini semua, dari dari pasal ini ialah syahadat kepada Nabi, kita percaya kepada Nabi Muhammad dan tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad yang terakhir. Lalu diantaranya kita juga mempercayai segala apa yang dikabarkan oleh Nabi, termasuk diantaranya ini tadi asam'iyat, hal-hal yang hanya bisa didengar, tidak bisa dibuktikan hanya dengan akal saja, nggak bisa dibuktikan dengan akal. Mau teknologi sampai apapun untuk membuktikan adanya azab kubur dan apa itu, adanya kebangkitan, tidak bisa ketemu. Sampai ada itu di Eropa itu ada filosof terkenal namanya Albert Camus, tulisannya Kamus. Itu dia bunuh diri. Dia ingin membuktikan ada nggak sih sebenarnya kehidupan setelah setelah mati itu. Dia bunuh diri, tapi nggak ya nggak ada hasilnya itu, karena dia memang segala hal harus rasional. Kalau filosof, kalau ahli filsafat harus rasional, termasuk Albert Camus ini. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wassalam abadan habibika khairil khalqi kullihim wal habib turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Sallu ala Nabi Muhammad.